Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taminatul Falah dari kelas 10E akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang berpikir komputasional. Pengertian: berpikir komputasional merupakan cara untuk memecahkan masalah dengan tidak membuat orang mencoba berpikir layaknya sebuah komputer, saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran teknik dan matematis, seperti halnya dengan computer science yang berkaitan erat dengan berpikir matematis. Ada 4 metode berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah algoritma, dan yang terakhir adalah abstraksi. Dekomposisi adalah membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Contohnya menyapu kelas, ada yang mengepel, terus ada yang membersihkan debu. Nah, lanjut, pengenalan pola, yaitu mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecah. Nah, contohnya menyiapkan buku untuk sekolah mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Lanjut, abstraksi, yaitu fokus pada hal yang penting saja. Nah, contohnya ketika kalian menulis tangan, kalian hanya fokus menulis tangan, tidak perlu memikirkan bagaimana cara proses membuat pensil. Yang terakhir adalah algoritma, yaitu membuat langkah-langkah menyelesaikan masalah. Nah, contohnya itu langkah-langkah membuat mie rebus. Langkah pertama kan didirikan air. Yang kedua adalah memasukkan mie, tunggu sampai matang. Yang ketiga, masukkan bumbu, tuangkan mie dari panci pada mangkuk yang disediakan. Yang terakhir yaitu 4, sajikan mie ke dalam mangkuk dan mie siap dimakan. Nah, contoh lain yaitu memasak nasi goreng. Ada dekomposisinya, itu ada alat, yaitu alatnya ada kompor, talenan, pisau, penggorengan, dan sodet. Bumbunya yaitu ada kecap, garam, cabai-cabean, terus gula, bawang putih, bawang merah. Nah, pengenalan pola. Untuk membuat 1 porsi nasi goreng, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, pola ini bisa kita lakukan kembali ketika kita akan membuat nasi goreng sewaktu di lain waktu. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat keto goreng, karena proses dan bumbunya hampir sama. Membuat nasi goreng dan keto goreng memiliki pola yang hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda. Nah, abstraksi. Agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana proses pengolahan kedelai menjadi kecap atau proses api bisa menyala pada kompor, karena itu tidaklah penting. Algoritma. Dalam membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan dari rinci, mulai dari proses awal pembuatan, terus meracik bumbu, sampai dengan proses menyajikannya. Nah, langkah-langkah cara membuat nasi goreng yaitu 1. Panaskan minyak secukupnya. 2. Goreng telur dan bumbu. 3. Masukkan nasi dan bumbu lainnya. Dan 4. Cek rasanya. Jika rasa sudah pas, angkat dan sajikan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.